Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Asti, NIM 860379704, Fakultas PG PAUD. Hari ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pertama, saya akan membahas makna pilar pendidikan dan kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menjawab isu kontemporer saat ini. Pertama, makna pilar sebagai dasar filosofis. Artinya, pendidikan kita tidak boleh sekedar meniru mentah-mentah sistem barat atau modernisasi digital, melainkan harus tetap berpijak pada nilai kebudayaan, kemanusiaan, dan kemerdekaan belajar yang lokal namun berdampak global. Kedua, makna pilar sebagai tiang penguat struktur. Artinya, sistem pendidikan tidak hanya bicara tentang kecerdasan otak atau kognitif, tetapi juga tentang karakter yang biasa disebut sebagai cipta, menajamkan pikiran atau kecerdasan di era digital, karsa memperkuat kemauan atau rasa atau moral dan etika digital, karya menghasilkan tindakan nyata atau kreativitas dan inovasi teknologi. Ketiga, makna pilar sebagai tameng adaptabilitas, artinya jika pilar pendidikan kita rapuh, sekolah hanya akan mencetak generasi pintar secara digital, tetapi cacat secara karakter dan moral. Jika pilar pendidikan kita kokoh, teknologi digital tidak akan merusak generasi muda, melainkan diadopsi sebagai alat atau tool untuk mempercepat kemajuan bangsa tanpa kehilangan identitas aslinya. Kedua, saya akan membahas tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, ingarsa sung tulada atau di depan menjadi teladan. Prinsipnya di mana seseorang pendidik dapat mengatasi krisis keteladanan dan etika di ruang digital, seperti fenomena cyberbullying, plagiarisme digital, dan hoax. Di era di mana informasi melimpah, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya pemilik ilmu, melainkan harus beralih peran menjadi jangkar moral. Pendidik harus memberikan teladan nyata dalam berliterasi digital secara bijak, kritis, dan beretika. Kedua, ing media mangun karsa atau di tengah membangun semangat. Prinsipnya, pada saat siswa mengalami burnout dan kecemasan akademik atau mental health akibat tekanan kompetensi digital yang serba cepat dan metode belajar daring yang monoton. Pilar ini menjadi solusi adaptif. Pembelajaran berbasis teknologi harus didesain secara interaktif, inklusif, dan humanis. Pendidik harus hadir sebagai mitra diskusi yang merangkul dan membakar semangat belajar mandiri siswa, bukan sekedar penumpuk tugas digital. Ketiga, Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Prinsipnya pada saat menghadapi kebutuhan keterampilan abad 21 atau berpikir kritis dan kreativitas, guru bertindak sebagai fasilitator atau sistem AMO. Guru tidak boleh mendikte atau mengekang kreativitas siswa. Tugas pendidik adalah mengarahkan dan mendorong siswa agar mampu memanfaatkan teknologi digital untuk berinovasi dan berkarya sesuai dengan kodrat zaman mereka tanpa kehilangan arah. Yang ketiga, saya akan membahas tentang analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Pertama, relevansi. Pembelajaran daring menuntut fleksibilitas tinggi sehingga sangat sulit bagi guru untuk membangun semangat atau bangun karsa. Tantangannya pada pembelajaran daring yang seringkali terjebak menjadi sekedar pemindahan materi atau transfer data, bukan proses pendidikan watak. Kedua, relevansi. Guru memberikan teladan bagaimana memilih informasi yang benar, lalu mendorong siswa untuk memanfaatkan demi menciptakan karya. Tantangannya sehingga dapat melatih siswa agar tidak menjadi konsumen informasi yang pasif atau korban hoax, melainkan produsen konten yang bijak dan kritis di internet. Ketiga, relevansi. Siswa mengalami modernisasi tanpa tercerabut dari akar budaya dan budi pekerti luhur bangsa. Tantangannya menumbuhkan karakter jujur, gigih, dan menghargai proses belajar di tengah ekosistem digital yang serba instan. Keempat, relevansi memaksa guru kembali ke marwahnya yang asli.
Tantangannya sebagai pamong atau fasilitator yang menuntun kodrat anak. Bagaimana seorang guru bisa menjadi teladan atau sung tulada di ruang digital. Dan yang terakhir, sebagai refleksi penutup, persoalan pendidikan kita hari ini bukanlah tentang canggihnya gawai, melainkan tentang kokohnya jiwa. Teknologi digital hanyalah alat percepatan, namun pilar Ki Hajar Dewantara adalah kemudi arahnya. Dengan menghidupkan kembali trilogi pendidikan ini, kita memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak akan pernah mencabut akar kemanusiaan dan kebudayaan anak bangsa. Pendidikan yang sejati tidak hanya mencetak generasi yang pintar digital, tetapi generasi yang bijaksana secara moral. Terima kasih.